kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Titus pasal 2 ayat 11. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Dan kita akan memperhatikan kitab Injil Markus pasal 15 ayat 30 dan 31. Sekali lagi saya akan tunggu sampai kita bisa menjumpai pasal dari kebenaran firman Allah yang akan kita renungkan pagi hari ini, yaitu kitab Perjanjian Baru, kitab Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua, perhatikan ayat 11 berakhir pada ayat yang ke-15. Dan jangan lupa juga perhatikan Markus pasal 15 ayat 30 dan ayat 31. Sudah dapat Bapak Ibu? Kalau kita sudah dapat, pegang Alkitab di tangan kanan kita. Kita deklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Pegang Alkitab di tangan kanan kita dan katakan bersama dengan saya. Saya percaya. Saya percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menolong hidup saya. Sanggup menolong hidup saya. Sekalipun dalam masa yang sukar. Sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, jemaat GPST Mujizat Raja Ambon, kita akan menikmati kebenaran firman Allah dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15, yang berkata demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11 kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kesaksikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Perintahkanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, pasal berikutnya yaitu kitab Injil Markus. Markus pasal yang ke-15. Injil Markus pasal 15 kita akan baca dan perhatikan. Injil Markus pasal 15 ayat 30 dan ayat 31. Kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Sudah dapat Bapak Ibu, kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. Markus pasal 15 ayat 30 dan 31. 1, 2, 3. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolah dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Haleluya, haleluya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kata Yesus yang bahagia adalah saudara dan saya yang melakukan firman Allah. Nah, pagi hari ini kita bersyukur karena kita sudah diizinkan Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah dari kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15 dan Injil Markus pasal 15 ayat 30 dan 31 tentang peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa di mana Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum, korban yang menggenapkan janji Allah, di mana kematian Kristus memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya akan bicara dengan tema khotbah saya, tujuan kematian Kristus bagi orang percaya. Pertanyaan bagi kita pagi hari ini, apa makna atau tujuan dari kematian Kristus bagi kehidupan orang percaya? Kristus tidak sekedar mati bagi orang percaya, tetapi ada tujuan yang sangat hakiki bagi kehidupan saudara dan saya, yaitu supaya hidup saudara dan saya dipulihkan, diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Itulah hakikat dari kematian Kristus bagi kehidupan orang percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 alasan dari hakikat atau tujuan kematian Kristus bagi kehidupan orang percaya. Saya jumpai di sini lewat kebenaran firman Allah yang kita baca dengar pada saat ini. Yang pertama, tujuan kematian Kristus, bagian yang pertama, yaitu supaya kehidupan saudara dan saya hidup dalam kebenaran Allah. Nah, firman Tuhan tadi berkata bahwa kita hidup di dalam dosa. Manusia tanpa Kristus hidup di dalam dosa. Manusia tanpa Kristus hidup jauh dari kebenaran. Hanya kebenaran Kristus yang bisa menolong hidup saudara dan saya. Hanya kebenaran Yesus Kristus yang bisa melepaskan saudara dan saya dari segala ikatan kutuk yang mengikat kehidupan kita. Dan tujuan daripada kematian Kristus adalah supaya hidup saudara dan saya ada dalam kebenaran Allah. Hidup dalam kebenaran Allah. Ini adalah tujuan daripada kematian Kristus bagi saudara dan saya. Jadi bukan hanya sekedar Yesus Kristus mati bagi orang percaya, tetapi ada maknanya, ada tujuannya, ada hakikatnya, yaitu supaya saudara dan saya hidup untuk kebenaran Allah. Supaya kita hidup di dalam satu keadaan yang dipulihkan. Nah, firman Allah berkata, kalau firman Tuhan kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, supaya kita meninggalkan segala perhambaan dosa, supaya kita meninggalkan segala kejahatan kita, supaya kita meninggalkan segala kehidupan yang berkaitan dengan kegelapan. Kita meninggalkan semuanya dan kita hidup untuk kebenaran Allah. Ini yang Tuhan mau bagi hidup saudara dan saya, yaitu hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita tidak bisa mengalami dan menikmati suatu keadaan yang dipulihkan. Apa makna dari kematian Kristus bagi orang percaya? Yang pertama, supaya kita hidup untuk kebenaran Allah. Yesus mati bagi semua dosa kita, agar hidup kita dibebaskan dari segala kutuk yang mengikat kehidupan kita. Makanya Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayat 24 berkata, Dia mati supaya saudara dan saya dibebaskan dari segala belenggu dosa, dari segala kutuk dosa yang mengikat kehidupan saudara dan saya. Amen. Dan firman Allah berkata, Dia mati bagi saudara dan saya, supaya kita hidup dalam kebenaran. Bukan hanya kita hidup dalam kebenaran, tetapi hidup kita dikuduskan di dalam kebenaran Allah. Yohanes pasal 17 ayat 17. Firman-Mu kebenaran. Amen. Firman-Mu itu kebenaran. Dan Tuhan mau kita, saudara dan saya, hidup di dalam kebenaran, supaya hidup kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup kita hidup dalam kebenaran. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Artinya saudara-saudara, untuk kita mau hidup dalam kebenaran, saudara dan saya dimintakan oleh firman Allah untuk tinggalkan semua yang tidak benar. Cara hidup yang tidak benar, kejahatan yang begitu rupa, perilaku yang tidak benar, pikiran yang tidak benar, tindakan yang tidak benar, karakter yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Kita buang semuanya, tinggalkan semua yang tidak benar, sebab Yesus Kristus telah mati
untuk segala pemberontakan kita. Amin. Makanya Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12 menceritakan di sana, Dia mati supaya saudara dan saya dibebaskan dari segala kutuk pemberontakan yang begitu rupa mengikat kehidupan saudara dan saya. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita bersuka cita karena kebenaran firman Allah memberikan kepastian bagi hidup saudara dan saya. Dan bagian yang pertama, hakikat yang pertama dari kematian Kristus adalah supaya kita hidup untuk kebenaran Allah. Bagian yang kedua yang saya jumpai di sini saudara-saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dengar bersama, bukan hanya kita dimintakan supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah, tetapi bagian yang kedua dari tujuan kematian Kristus bagi hidup kita adalah supaya hidup kita dikuduskan bagi Tuhan Allah. Amin. Hidup kita yang rusak, hidup kita yang tidak benar, hidup kita yang menurut dunia ini, hidup kita yang hidup di dalam satu keadaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Firman Allah berkata, ketika Kristus mati di Kalvari, Kristus mati supaya hidup kita dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kehidupan kita dikuduskan bagi Tuhan, saudara-saudara. Ini yang Tuhan mau bagi hidup kita, yaitu hidup kita disucikan dari segala hal yang tidak memuliakan Tuhan, dari segala hal yang tidak benar. Dan Allah mau supaya kita hidup untuk memuliakan namanya, kita tinggikan namanya, kita mengagungkan namanya, sebab Dia mau supaya hidup saudara dan saya disucikan, dikuduskan bagi kemuliaan namanya. Artinya saudara-saudara, supaya kita hidup dalam kehendak Allah, berarti cara hidup kita harus berkenan di hadapan Allah. Mazmur pasal 40 ayat 9 berkata, hidup kita harus berkenan di hadapan Allah. Hidup kita harus sesuai dengan harapan Allah. Hidup kita harus menurut kehendak Allah. Dan firman Allah berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, hidup dalam perilaku yang baru. Jadi siapa yang hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam kebenaran, Kristus mau supaya kita dikuduskan oleh kebenaran Kristus itu sendiri, supaya hidup kita dilayakan. Hidup kita bagi Tuhan. Makanya Galatia pasal 2 ayat 20 berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita hidup dalam kekudusan dan kesucian Allah, karena Allah mau kita hidup berkenan di hadapannya. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kekudusan dan kesucian, supaya kita dilepaskan dari segala kuasa kegelapan dan kita hidup dalam kekudusan Allah. Kisah Rasul pasal 26 ayat 18 berkata di sana, supaya kita dilepaskan dari kegelapan, dari segala keterikatan, dan kita hidup dalam kekudusannya Tuhan. Apa makna kematian Kristus bagi kehidupan kita? Bukan hanya sekedar supaya kita hidup bagi Kristus, supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah, tetapi bagian yang kedua yang sangat penting bagi kehidupan kita, supaya hidup kita dikuduskan bagi Tuhan. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang ada di kota Ambon, yang ada di kota-kota lain yang menyaksikan program streaming pada pagi hari ini, saya yakin sungguh bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti akan menguatkan kita melalui kuasa Roh Kudus untuk kita mentaati, menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagian yang terakhir dari tujuan kematian Kristus bukan hanya supaya hidup kita dikuduskan bagi Tuhan Allah, tetapi bagian yang ketiga adalah supaya hidup kita diselamatkan dari murka Allah. Nah saudara yang diberkati Tuhan, ini sangat penting bagi kehidupan kita. Hari-hari yang ada ini kita semua umat manusia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di kota Ambon yang ada di Maluku, tapi di bangsa-bangsa mengalami kegentaran, kekhawatiran yang begitu rupa. Karena ada begitu banyak manusia yang kehilangan nyawanya. Ada begitu banyak manusia yang mati sia-sia dengan serangan virus COVID-19. Tapi pagi hari ini saya mau bilang buat kita
bahwa Tuhan tidak menentukan kita dibinasakan dengan COVID-19, tapi ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup supaya kita menyaksikan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah berdusta. Dia ada bagi hidup saudara dan saya setiap waktu. Dan Dia punya rancangan yang luar biasa. Bukan rancangan kebinasaan bagi kehidupan kita. Makanya 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang kelima berkata, Yesus Kristus dengan rancangannya adalah rancangan keselamatan, rancangan kehidupan bagi kehidupan orang yang hidup dalam kebenarannya. Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan kematian Kristus yang ketiga adalah supaya hidup kita diselamatkan dari murka Allah. Kita tahu bahwa COVID-19 sedang merajalela sampai hari ini. Ada pembatasan-pembatasan akses, keluar masuk dan sebagainya. Dan orang lagi khawatir dan bingung dengan semuanya. Tapi saudara pemirsa, saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu ragu tentang janji Allah. Allah yang berjanji, Dia berkuasa melindungi hidup saudara dan saya. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tinggal di rumah, supaya kita memutuskan mata rantai dari COVID-19, supaya keadaan kita semakin baik. Saya yakin sungguh bahwa COVID-19 akan berlalu, COVID-19 akan selesai. Mungkin ada tula-tula yang lain, tetapi ingat firman Allah berkata, Tuhan dengan kematiannya, Kristus dengan kematiannya, supaya saudara dan saya diselamatkan dari murka Allah. Tidak semua orang yang percaya kepada Yesus mengalami keselamatan, hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 berkata di sana, hanya orang yang sungguh-sungguh, orang yang membuka hati kepada firman Allah, orang yang menerima kebenaran itu yang akan mengalami keselamatan oleh janji Allah. Amen. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, supaya lewat kematian Kristus kita diselamatkan